Tok tok. Oke. Selamat masuk, Mbak. Ya, makasih Mas. Silakan duduk di sini, Mbak. Oke. Makasih Mas. Dari tadi, Mbak, nunggunya? Lumayan sih Mas, sekitar 15 menitan kayaknya. Oke. Sorry ya, maaf ya tadi masih ada klien sebelumnya. Oke. Naik apa tadi, Mbak, ke sini, Mbak? Naik motor Mas. Gimana tadi di jalan tadi? Hujan, terus macet juga. Macet ya, Iya. lagi Nataru juga ya. Iya, mungkin kayak gitu. Jadi gimana nih, Mbak, kabarnya sejak sesi terakhir, seminggu terakhir nih? Masih sama kemarin sih Mas, saya masih ngerasa kesepian, terus bingung juga harus ngapain. Oh, bagus kalau Mbak masih mengingat obrolan kita sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita ada membahas tentang Mbak rasa sepi ya, rasa takut untuk memulai dengan keadaan sosial dan merasa dianggap aneh di pertemanan Mbak begitu. Oke, nanti kita mulai dari situ saja pembicaraannya ya. Santai aja, pembicaraan ini bakal santai dan ringan aja. Gitu. Tapi sebelum itu, aku mau menyampaikan beberapa poin penting dulu ya Mbak ya. Sama seperti sebelumnya, aku mahasiswa psikologi semester 5. Di sini aku akan diawasi sama supervisor aku selama sesi ini. Apakah Mbak berkenan? Oh, berkenan Mas. Oke, dan di sini aku juga izin mencatat dan merekam ya Mbak ya. Oh, oke. Untuk pendataan saya. Dan di sini pada sesi ini kita akan membahas beberapa poin Mbak, seperti kita melihat beberapa pola di balik permasalahan yang Mbak alami saat ini. Lalu kita akan bersama-sama berdiskusi langkah kecil apa yang bisa kita ambil untuk permasalahan Mbak ini ke depannya. Nah, oke. Kalau kita mulai sekarang aman Mbak ya? Aman Mas. Aman, oke. Sebelumnya nih Mbak minggu lalu bercerita tentang Mbak merasa kesepian, lalu dimana Mbak tuh merasa dianggap aneh oleh teman-teman Mbak. Nah, saya sendiri melihat ada pola menarik dari permasalahan Mbak, yang dimana setiap Mbak mau memulai pertemanan, Mbak selalu terpikirkan bahwasannya bahwa diri Mbak ini kurang menarik. Nah, dari apa yang Mbak pikirkan tuh, apa yang Mbak rasain? Kalau misalnya aku ngerasa kayak gitu sih, aku biasanya diem aja Mas, kayak ya udah merenung diri aja di kamar atau kayak ya udah bener-bener diem aja. Oke. Nah, dari Mbak yang Mbak lakuin itu, perasaan Mbak tuh apa sih yang Mbak rasain setelah Mbak melakukan pengurangan diri di kamar itu? Aku sih ngerasa, perasaan aku yang ngerasa sedih gitu Mas. Ah, Soalnya nggak bisa ngelakuin apa-apa juga kan, jadi ya udah cuma kayak di kamar doang sedih, diem kayak gitu. oke. Jadi Mbak sebelumnya tuh ngerasa kesedihan dan kesepian, dan setelah Mbak memikirkan diri Mbak kurang menarik, Mbak menutup diri dengan berdiam diri di kamar itu ya? Oke. Jadi Mbak menutup diri dari itu tuh jadi membuat diri Mbak itu melindungi diri atau bagaimana Mbak? Buat melindungi diri sih Mas, karena kayak yang kalau misalnya buat ngobrol tuh canggung juga sama teman, jadi ya udah mending diem aja. Oke. Tapi nih kita balik ke permasalahan awal yang dimana bahwasanya Mbak itu takut untuk memulai pertemanan kan, karena merasa aneh nih. Tapi setelah Mbak terpikirkan hal itu nih, apa yang Mbak lakuin Mbak di dalam lingkup pertemanan ya? Biasanya sih aku cuma kayak yang aku lakuin ya Mas, aku sebenarnya pengen coba ngobrol, cuma kayak masih canggung aja gitu buat mulai duluan. Oke. Tapi Mbak sebelumnya udah pernah untuk mencoba ngobrol dengan teman Mbak? Belum sih Mas, baru kepikiran aja. Baru kepikiran aja. Kenapa nggak terlaksanakan Mbak? Karena lebih kayak takut aja Mas, jadi kayak nggak berani nyoba gitu. Terus kayak ada ketakutan canggung, atau misalnya dibilang nggak nyambung, atau kayak apa sih, kurang asik kayak gitu sih Mas. Oke. Tapi kalau ketika Mbak melihat kurang asiknya karena Mbak nggak sefrekuensi dengan sosial itu, atau emang dari Mbaknya nggak bisa mengasikkan diri ke orang lain? Kayaknya mungkin emang nggak sefrekuensi aja. Oke. Berarti Mbak bisa mengambil jalan untuk
mencari teman sefrekuensi, betul. Apakah Mbak sependapat dengan hal yang saya sampaikan tadi? Sependapat Mas, benar banget. Bener banget ya. Emang teman yang kayak gimana sih yang Mbak cari? Yang kayak tanpa ngejudge mah, kalau misalnya aku cerita atau apapun itu, yang apa ya, yang istilahnya kayak nggak ada ngejudge satu sama lain dan ngomongin dari belakang aja sih. Ah, tapi emang sebelumnya Mbak pernah dapat judgement dari teman Mbak sebelumnya? Pas itu sih aku pernah ngerasain kayak gitu sih Mas. Oh, kalau boleh tahu gimana nih detailnya Mbak? Coba. Pas itu sih aku kayak lagi ngobrol biasa aja sih Mas, kayak lagi bercanda-canda gitu, terus aku nimbrung lah sama pertemanan itu, terus pas aku ikut nimbrung kayak dibilang gak jelas gitu. Ah, dibilang secara langsung. Iya. Oke, karena momen apa tuh Mbak dibilang nggak jelas Mbak? Momen pastinya sih aku agak lupa ya Mas, cuma pas lagi kayak kan lagi bercanda-canda gitu, terus aku ikut bercanda juga, terus malah bilang kayak gitu. Oh, karena jokesnya nggak masuk tuh Mbak. Iya mungkin. Oke. Aku juga tahu sih Mbak gimana rasanya seperti itu. Karena nggak semua pertemanan itu bisa masuk jokesnya ya. Dan Mbak sendiri juga tadi mengalami kayak kesulitan untuk mencari teman. Nah, aku pernah membaca buku itu bahwasannya ilmu sosial itu Mbak. Yang Mbak alami ini ada kesulitan dalam ilmu sosial. Yang saya baca-baca itu, ilmu sosial itu adalah hal bukan dari genetik, tapi skill. Hal itu bisa dipelajari namun secara perlahan-lahan ya. Oke. Nah, dari sini Mbak mungkin bisa kita melihat bagaimana kita belajar untuk bagaimana nih Mbak untuk bisa menyapa teman Mbak dengan tidak dianggap pandangan aneh gitu ya Mbak ya. Nah, kira-kira nih menurut Mbak nih, bagaimana cara supaya Mbak bisa menyapa teman Mbak dengan tidak dianggap aneh? Menyapa teman ya, mungkin bisa kayak nanya tugas mungkin Mas. Nah, itu boleh tuh Mbak, nanya tugas. Oke. Ini saya juga ada sedikit cerita menarik sebelumnya. Karena saya punya teman juga. Teman saya di mana mirip kasusnya seperti Mbak. Mirip, dia jadi dulu itu teman saya ini, dia seorang introvert. Dia ingin punya lingkup sosial, tapi dia takut untuk mulai. Di sisi lain, dia merasa kesepian Mbak. Akan tetapi, dia pengen mencoba berteman dan akhirnya dia tanya ke saya. Kayak, apa sih ya langkah awal saya nih supaya bisa berteman dengan orang lain, tapi saya takut untuk memulainya. Lalu saya memberi saran kepada dia, bahwasanya kayak cobalah untuk menyapa saya ketika bertemu saya. Coba dia duluan menyapa saya, agar melatih mentalnya untuk mulai dari saya bisa untuk berani menyapa teman yang lain. Nah dari situ dia bisa ada keberanian untuk menyapa orang lain gitu Mbak. Nah dari cerita saya ini bukan sebagai pembanding untuk dari cerita Mbaknya, tapi mungkin ada 1-2 hal yang bisa Mbak petik dari cerita teman saya tadi gitu kan. Nah pas banget nih, kayak tadi Mbak bilang bisa nyapa teman terlebih dahulu. Mau nggak kita coba kayak role singkat gitu loh. Kayak Boleh. ketika Mbak sama teman Mbak nih, Mbak mau nyoba nyapa dengan topik tadi, coba. Oke. Gimana tugas kemarin kamu udah belum? Wah aku belum, kamu udah? Aku udah. Wah gimana cara kamu dapat data-datanya? Kalau misalnya kalau itu sih aku lewat jurnal ya. Oh gimana nyarinya? Biasanya sih aku nyari jurnal itu lewat Google Scholar. Jadi apa dari misalnya inti tugas kita tuh nyarinya apa, terus dimasukin ke yang Google Scholar itu, dan itu tuh banyak jurnal-jurnalnya, jadi bisa kamu pilih aja. Oh keren, boleh nggak kamu ajarin aku nanti? Boleh banget, atau enggak kamu bisa chat aku aja kalau misalnya mau ketemu langsung juga nggak apa-apa kok. Wah dari situ Mbak, dari profesi kayak tadi kita bisa melihat kan, dari kayak topik yang sebetulnya singkat bisa jadi obrolan panjang. Oke. Jadi aku selama sesi ini udah melihat Mbak menyadari kayak pola permasalahan Mbak tadi awalnya bukan karena Mbak dianggap aneh, tapi Mbak takut untuk mencoba untuk menyapa aja kan. Betul nggak? Betul. Pendapat nggak Mbak? Iya Mas, pendapat. Terus dari sesi ini aku melihat Mbak sudah ada menyusun langkah kecil tadi ya. Tadi Mbak ingat kan tadi Mbak sudah menyusun langkah kecil untuk menyapa.
Nah, gimana kalau kita buat rencana seminggu ke depan Mbak, coba nyapa satu teman Mbak dengan cara seperti tadi. Oh, iya, Mas. Nanti kita di sesi selanjutnya kita lihat bagaimana perkembangan dari Mbak ini. Nah, oke, kalau dari Mbak sendiri nih, apa yang Mbak dapetin dari sesi hari ini? Yang aku dapetin dari sesi ini sih, aku nggak bisa terus-terusan diem doang, Mas. Kayak harus nyoba langkah buat bisa bersosial, berteman. Mungkin dari langkah kecil kayak menyapa duluan, bahkan kayak buat nanya tugas atau misalnya nanya kabar, itu mungkin juga bisa. Itu sih, Mas, yang aku ambil dari sesi ini. Wah, keren Mbak. Aku dapat menyimpulkan bahwasannya hari ini aku melihat Mbak sudah dapat melihat bagaimana Mbak mengatasi ketakutan Mbak dan mulai berani untuk melakukan langkah kecil ini. Tapi aku mau nanya satu hal ke Mbak nih. Dari 1 sampai 10, seberapa memungkinkan Mbak untuk bisa melakukan rencana tadi yang seminggu ke depan? Mungkin 8, Mas. 8. Wow, itu angka yang bagus Mbak. Karena sebagian dari diri Mbak tuh sudah siap untuk melakukan keinginan untuk berubah, untuk mencoba lebih baik. Itu keren. Tapi menurut Mbak keberatan nggak dengan rencana tadi Mbak yang susun tadi, kita susun bareng seminggu ke depan akan kita coba untuk yang Mbak bilang tadi, menyapa teman. Gak keberatan kok, Mas. Nggak keberatan ya? Gak kerasa Mbak, waktunya udah mau habis sesi kali ini, dan terima kasih banget Mbak sudah mau aktif dan berani jujur pada sesi hari ini, sudah mau terbuka, dan makasih untuk partisipasinya dengan kita berdiskusi mencari permasalahan titik tengah ini, dan semoga di sesi selanjutnya kita dapat melihat perkembangan dari rencana yang telah Mbak susun tadi. Makasih Mbak ya. Makasih, Mas. Hati-hati di jalan Mbak. Iya, makasih.